Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jamaah Facebook ya. Hari ini saya live bareng seseorang yang luar biasa. Eh, saya kenal sudah lama, bahkan pertama kali saya menginjakkan kaki di kampungnya Doraemon itu ketemu dengan beliau ini sama istrinya di sana sampai akhirnya anak kami yang pertama bisa kuliah di negeri Sakura karena dapat informasi dari istri beliau. Jadi kita mengenal sudah cukup lama, namun akhir-akhir ini karena kesibukan kita masing-masing, jadi intensitas ketemunya agak berkurang ya Mas ya, Iya, karena Mas Doni ini lebih sibuk dari Pak Jokowi kayaknya dari tahun 2019 iya, sampai iya, iya. Boleh, boleh, boleh lah, boleh. sampai sebelum pandemik ini. Kerjaannya keliling terus dari bandara ke bandara. Saya sih kemarin-kemarin cuma takut nanti dia diusir sama petugas bandara ya, karena terlalu sering di bandara. Ya, Mas Doni ini materinya kalau teman-teman yang belum tahu, beliau ini fokus di slide ya, makanya beliau dikenal dengan pakar slide. Jadi training-trainingnya ada training in-house, kemudian juga ada training publik. In-house-nya sekarang yang kemarin-kemarin tuh kalau saya amati yang lagi rame di kementerian ya Mas ya. Kementerian dan juga Alhamdulillah. perusahaan-perusahaan BUMN. Kan kalau lihat aktivitasnya di sosial media itu kayaknya nggak, kalau bahasanya orang Surabaya itu nggak ono lerene ya Mas. Kak Duyutel. Nggak betul. Bahkan sampai asosiatnya pun juga sibuk semuanya. Ya, Iya, iya, iya. alhamdulillah saya pribadi ikut seneng kalau ngelihat akunnya sosmednya Mas Doni hari ini ke sini, besok ke sana, ke sini ikut seneng juga gitu. Karena kan ya perjuangan ya saya tahu perjuangan Mas Doni dari awal yang luar biasa. Bahkan waktu stay di Jepang aja bolak-balik Jepang Indonesia kayak Jakarta Surabaya ya waktu ada training-training itu. Jadi kalau Alhamdulillah. sekarang kalau sekarang trainingnya rame ya bukan kebetulan karena memang dirintis dari awal dan memang prosesnya juga berdarah-darah. Saya tahu juga gitu ya. Kalau orang melihat sekarang ya mungkin tinggal enaknya aja ya, tapi kan nggak tahu prosesnya ya Mas ya. Hmm. Nanti Mas Doni bisa cerita proses awalnya sampai training slide ini sekarang booming gitu ya. Dan saya menurut saya pelopor pelopor training slide ya Mas Doni ini gitu. Nanti bisa cerita Mas sebelum nanti kita masuk ke bagaimana di kondisi pandemik ini Mas Doni tetap Iya, beraktivitas. Ya, silakan Mas. aku harus ngapain, Mas? Ya, sharing-sharing sama teman-teman kan teman-temanku di Facebook juga sebagian besar juga teman-temannya Mas Doni juga di Facebook. Tadi podo ae ya, Awal-awal podo ae. iya, awal sampean itu apa ngerintis training slide itu Mas. Kan sekarang udah ya alhamdulillah sekarang udah kemana-mana gitu. Dan karyawannya juga Iya, banyak sekarang. ya alhamdulillah. Eh, apa ya, dari mana ya mulainya ya? Karena cerita kan memang panjang sih, Mas. Ya Eh, singkat-singkat lah. singkat-singkat aja. Apa ya? Jadi saya backgroundnya kan bukan orang desain. Jadi kalau banyak teman-teman itu yang mengira background saya itu desain grafis lah, teknik informatika lah, ilmu komunikasi lah, uh, teknik komputer kayak gitu-gitu pokoknya. Padahal bukan. Um, Background saya itu mikrobiologi. Jadi kalau Wih, melencengnya jauh ini Mas. ya, ya mas hidup hidup saya serba melenceng. Iya, keto Mas. Lanjut Mas, lanjut. uh, Terus apa ya, waktu kuliah ikut lomba karya tulis itu sudah langganan alhamdulillah. Terus sampai ke lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional dan saya selalu ke bagian media mas. Dan setelah lulus pun ketika saya selama 8 tahun kerja di Universitas Airlangga, saya juga banyak ke bagian media. Jadi
bukan hal yang asing gitu ya bagi saya tentang media presentasi, terus merangkum skripsi, tesis, penelitian dosen dan lain-lain itu bukan hal yang asing. Nah, awalnya dari situ sih. Terus waktu awal-awal dulu merintis di dunia training kan guru kita sama ya, Mas. Iya. Iya, ya, sukses mulia ya, Pak Jamil Azaini. Jadi Iya, saya salam saya sempat tunggu. konsultasi ya. Masya Allah itu orang yang sangat sangat berjasa pada hidup saya. Bahkan ketika anak kedua saya itu lahir, beliau datang ke rumah saya untuk untuk gendong anak saya. Padahal waktu itu masih ngontrak. Terus intinya ya beliaulah orang yang membawa saya ke titik balik gitu ya. Waktu itu saya sempat di awal-awal training itu menawarkan beberapa opsi sih sama beliau, Pak. Kalau misalnya saya ingin jadi trainer, kira-kira itu mana yang pas untuk saya. Waktu awal-awal itu beliau mengatakan, background pendidikanmu apa loh? Gitu ya. Saya orang biologi, Pak. Nah kalau gitu nulis buku tentang biologi loh, gitu kata dia. Gimana supaya saya bisa jadi trainer nasional? Ya kamu harus mampu menembus penerbit yang levelnya nasional. Gitu. Berarti Gramedia dong Pak? Iya. Terus saya tanya-tanya, saya beli-beli buku, tanya sama orang banyak penulis, gimana sih cara nembus penerbit Gramedia, sampai saya kenal sama editornya. Dan akhirnya alhamdulillah saya bisa nulis buku tentang biologi dan motivasi waktu itu tahun 2012, judulnya 4 Cermin Flora. Mungkin kalau dicek di Google ada. Namun ketika setelah menulis buku itu, jadi orang itu kan idealis itu penting ya. Saya memang idealisnya waktu itu, saya ilmu ini yang saya kuasai, terus ilmu ini yang saya bisa, dan ilmu ini yang saya pengen sharing ya. Tapi ternyata selain ada idealisme ide, tetapi juga ada pasar, ada market ya. Selama kurang lebih 1,5 tahun saya mencoba menjual training itu, pelatihan peningkatan sumber daya manusia yang berbasis biologi itu sulitnya minta ampun. Sulit dalam tanda kutip nggak payu ya Mas? Iya Mas. Coba banter Mas. Gak payu, ya kayak gitulah ya. Jadi di satu sisi itu ada idealisme, tapi di sisi lain ada market. Kita harus tahu ya kebutuhan orang, gitu ya. Nah, setelah sharing kepada beliau lagi, akhirnya, loh Mas Doni kan, kata beliau, Mas Doni kan ibaratnya punya dua mata sisi gitu ya. Ada sisi knowledge, ada sisi skill, kata beliau gitu. Nah, sisi knowledge-nya mungkin Mas Doni bagus tentang biologi dan mikrobiologi. Tapi di sisi lain, selama kurang lebih 8 tahun kan Mas Doni skill-nya kan tentang slide presentasi, dan dunia presentasi itu nggak ada habisnya, kata Pak Jamil itu. Dan akhirnya saya dari tahun 2012 sampai 2013 itu nyecil Mas, nulis buku Mas. Jadi nulis buku yang pertama itu Amazing Slide Presentation. Dan sebelum buku itu terbit, saya nggak mau terjadi kesalahan yang kedua, saya tes pasar dulu Mas. Jadi saya ngadain training waktu itu tahun 2012 akhir di Perpustakaan Kota Surabaya di Rungkut waktu itu. Itu harganya 150.000. Dan itu trainingnya 3 jam. Saya hanya kayak ibaratnya sewa tempat gitu ya. Pesertanya langsung full Mas, 20 orang waktu itu, 12 ya. 12 orang. 12 orang waktu itu full Mas. 150.000 kali 12 ya. Setelah biaya sewa, makan peserta dan lain-lain itu masih untung sekitar 1,2 Mas. Kata saya sama istri, Mah, ini 1,2 Mah. Ini gajiku 2 bulan Mah. Saya dulu gajinya 600.000 Mas. Jadi sebulan itu 600.000. Jadi waktu itu
ternyata apa ya, di satu sisi ada idealisme, di sisi lain kita harus lihat kondisi pasar dan kita harus menyesuaikan. Nah akhirnya apa ya, dengan tekad bulat waktu itu dengan bantuan Bu Sophie Patrick, buku Amazing Slide Presentation terbit Mas tahun 2013. Dan saya sempat konsultasi sama guru saya, Mr. Garen Knowles kan, yang di Kyoto University of Foreign Studies itu. Dan dia memang mengatakan gini, buku apa yang pengen kamu tulis? Kalau bukumu itu tentang tutorial PowerPoint, percuma. Karena PowerPoint itu versinya dari tahun ke tahun itu berbeda. Setiap 3 tahun kan update ya. Kamu harus menulis buku desain yang dia itu everlasting, kata beliau gitu. Akhirnya waktu awal itu yang bukunya tentang tutorial PowerPoint, akhirnya saya ubah Mas, menjadi buku Amazing Slide Presentation yang sampai sekarang ini masih tetap eksis bukunya. Dan dengan buku itu pula, sekarang cetakan ke berapa ya Mas? Cetakan ke-4 ya sekarang ya? Cetakan ke-4. Luar biasa. Oh tangan Mas, ngerti rekeningku kan Mas? Gitu. Cetakan ke-4. Satu kali cetak antara 1.000 sampai 3.000-an. Dan itu lakunya itu bukunya bukan di umum memang. Dulu waktu awal-awal memang di umum, tapi setelah itu kita hanya fokusin di training. Jadi buku itu satu paket dengan pelatihan. Itu sih Mas. Awalnya situ, dan dengan buku itu juga akhirnya saya bisa apa ya, kayak jadi wasilah gitu ya untuk ketemu sama guru saya Mr. Garen Knowles di sana, ngikut seminarnya, belajar bareng beliau, ngikut TEDx Kyoto, macam-macam. Dan setelah itu balik ke Indonesia, ternyata infografis berubah, ternyata slide presentasi berubah Mas, jadi infografis Mas, visualisasi data, dan akhirnya kita juga harus itu kan, harus move on ya dari tampilan yang awalnya itu sekedar tentang desain. Kedepannya itu tentang visualisasi data dan menyederhanakan konten. Nah, sekarang kan sudah banyak tuh, alhamdulillah. Sekarang alumni kami itu lebih dari 2.400 orang, perusahaan yang sudah kami datangi lebih dari 270 corporate. Dan luar biasa. Oke, Mas, alhamdulillah lanjut, Mas. Karena ini alhamdulillah. Ya, sebelum lanjut, banyak yang nonton juga di sini, ada Mas Ari Budi Utomo. Disapa dulu, disapa dulu. Terus ono Om Tiar Bramantia, ada dari tim kreasi presentasi juga nonton kayaknya sebelahnya ya Mas ya. Kayak aneh Mas. Terus ada salah satu teman kita yang beringas ini Mas Among Kurnia Siapa, itu. Waduh. Belajarnya saya sekarang Dewis. Ya, pokoknya kalau ada dia terserah lah, bebas. Kalau pas training ada dia tuh bebas. Sambil kita ngelus-ngelus dulu, ya Allah, jangan sampai kursi melayang semua ya. Iya. Terus ada Mbak Tati Indriati, ada Anwar Nurse, ya Nurse Anwar. Waduh, Mas Anwar. Ya, ada Jeffrey Andoarta, ada tonggone sampean iki Mas, trainer iku yon melanglang buana, Mbak Asmi Santi Mayang Sari. Herti servis Mas, gini Mas. Iya, herti servis. Tangannya di dada Mas. Iya. Nah. Karo iki ono Mbak Kuma yon. Bojo sampean. Oh iya. Iya, iki ndok sebelah iki Mas, persis iki lho itu. Sebelah. Iya. Ada Pak Kuma jadi. Wih. Nah ini. Aku masih ingat nomor kamarnya di lantai atas loh, Om. Jadi ini ngono ya. Loh, ngono Mas Among. Mas Anwar ini. Mas Among ini. Iya Mas. Lanjut Mas. Itu kan tadi ya sejarah singkatnya sampai kalau sekarang kan ya luar biasa ya. Trainingnya udah dikenal di mana-mana lah kan. Ya mungkin dari yang tadinya 0 sekarang sudah ya apa yang sampean cita-citain juga bisa terlaksana tuh Mas. Alhamdulillah. Nah, mungkin bisa sharing-sharing tipsnya buat teman-teman yang baru ya tentunya seprofesi sama kita Mas, kan banyak juga ya teman-teman yang bermunculan nih pengen jadi ya pengen juga bermanfaat gitu ya, terus juga training-trainingnya rame gitu. Nah kira-kira tipsnya seperti apa Mas gitu? Seperti yang saya bilang tadi Mas, jadi selain ada idealisme, kita juga harus lihat pasar ya.
Kalau sekarang ini, kalau boleh saya saya rangkum sih, dunia training sekarang itu lebih ke arah hard skill, Mas. Jadi setelah ikut training ini saya bisa apa gitu. Apalagi kalau sekarang ini eranya COVID kan ya. Kata teman saya Mas Hafir Senduk itu, beliau mengatakan di era COVID itu gengsi itu dibuang ya, karena kita sekarang mencari nafkah itu yang penting halal dan menghasilkan. Jadi jangan jumawa dengan misalnya kita karyawan perusahaan besar, tiba-tiba kita di PHK kan, naudzubillah ya. Terus merasa bahwasanya dulu gajinya gede, petentang-petenteng, ada COVID terus dirumahkan tanpa gaji. Jadi apa yang sekarang ada bisa, itu yang dijual. Bahkan kemarin kan saya sempat ngumpul bareng guru-guru anak saya itu waktu ada pelatihan Zoom ya, karena mereka kan juga banyak anak sekolah yang diliburkan ya, istilahnya sekolahnya di rumah. Nah, itu mereka akhirnya evaluasinya via Zoom. Nah, minta diajari bagaimana menampilkan Zoom sama kemudian bagaimana bikin slide presentasi. Saya ngomong sama mereka, ya Pak, gimana ini supaya kita di era ini bisa tetap produktif gitu ya. Kalau saya sih, Bapak Ibu kan sudah punya kemampuan untuk istilahnya online gitu ya, sudah punya kuota ya. Yang dijual itu sekarang skillnya aja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya bisanya, saya bisa motret yang bagus dengan handphone loh. Nah, itu dijual aja via Zoom. Terus misalnya karyawan saya itu ada yang pinter rajut-rajut. Nah, itu bisa itu dijual itu karyawan saya. Terus sebelum lanjut ada pertanyaan. Gimana caranya cari guru atau mentor yang tepat, terutama dari luar negeri, biar lebih terbuka mindset kita? Ya caranya sih harus keluar negeri ya Mas. Caranya yang pertama harus keluar negeri dulu, betul. Ya. Iya itu. Betul. Ya. Lanjut Mas. Pertanyaan dari Mas. Sampean takon dewe jawab dewe Mas. Nah, itu dari Mbak Mayang, pertanyaannya seperti itu tadi. Gimana caranya cari guru yang tepat? Ya harus keluar negeri mau. Mbak Mayang itu tanya saya, malu saya. Enggak, Mbak Mayang itu. Aslinya takon apa ngece deh? Lah iya. Sabar. Sabar Mbak Mayang. Jaga hati Mbak, jaga hati. Sama sentuh hati. Iya. Oke Mas. Nah sekarang kan di era pandemik ini ya, semua pasti rasain ya segala profesi lah ya, apapun itu, baik itu profesi yang katakanlah profesi yang dari yang mulai yang atas sampai yang paling bawah juga ngerasain ya dampaknya ini. Termasuk sampai sendiri juga ngerasain ya pandemik ini. Nah, apa yang dilakukan selama pandemik corona ini Mas, yang Mas Doni lakukan dan tim lakukan supaya karena kita kan nggak tahu nih sampai kapan kondisinya simpang siur, karena di jalan juga banyak yang kita lihat sekarang orang udah mulai apatis ya, udah mulai abai, udah mulai nggak peduli, dan dampaknya juga kan nanti akan memperpanjang masa karantina kita gitu Mas. Nah, saya tim kreasi presentasi apa? Saya mulai dari tim internal dulu ya. Jadi kalau di tim internalnya kreasi presentasi itu di awal-awal pandemi itu yang mereka lakukan adalah gimana caranya supaya produk kita ini nggak mati Mas. Jadi terus terang jadwal kami itu sampai bulan April Mei itu sudah ada. Nah, ketika adanya virus corona ini, semua training kami itu dipending Mas. Bisa dibilang dipending, di cancel, dibatalkan ya. Ya kalau bahasa halusnya kan dipending, tapi sebenarnya di cancel ya.
eh, nah di satu sisi kan selama ini kita memang penghasilan utama, produk utama kami itu training secara offline ya. Ketemu banyak orang, minimal 25, terus kemudian tim kami datang ke sana ngasih pelatihan ya. Tapi di sisi lain perusahaan harus survive ya. Bahkan teman-teman kami kan saya kan juga punya komunitas WA itu ya, Entrepreneur Club itu mereka sampai mengatakan bikin planning untuk perusahaan itu. Kalau corona ini dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, sama 9 bulan, sampai kayak gitu. Apa yang harus dilakukan? Jadi, di planning 3 bulan awal ini yang dilakukan oleh tim kami ini adalah mengubah mindset bahwa selama ini training yang kami lakukan itu ya offline, itu bisa dilakukan secara online. Jadi, kita harus remake ulang materi kita, Amazing Slide itu, yang awalnya itu harus offline, harus ketemu, harus bertatap muka, itu bagaimana supaya bisa dilangsungkan secara online. Artinya perusahaan masih bisa mendapatkan manfaat, klien juga bisa mendapatkan benefit, terus cash flow perusahaan tetap lancar. Itu yang pertama, Mas. Terus yang kedua, kita paksa nih tim nih untuk mempelajari hal-hal baru. Jadi produk yang dulunya itu awalnya itu kita jadikan second line. Jadi kita punya produk utama sama produk penunjang ya. Produk utama kami itu pelatihan offline tadi. Sedangkan produk penunjang itu adalah pembuatan media presentasi. Nah, produk yang kedua ini pembuatan media presentasi ini baik yang infografis maupun videografis ini malah sekarang jadi pertama, Mas. Pilihan pertama untuk yang kita tawarkan kepada klien. Jadi misalnya sosialisasi tentang COVID, terus misalnya yang kemarin itu ada dari Pertamina, terus ini lagi nanti ada lagi dari Inalum. Jadi memang itu yang nanti jadi first line kami. Jadi kami terus terang kuncinya kalau misalnya kita dalam kondisi apapun ya tetap buat jaga hubungan baik lah dengan klien, karena kalau dengan menjaga hubungan baik dengan klien, yang pertama itu kepercayaan, Mas. Mungkin produk sama, yang jualan sama, ya hasilnya juga sama, harganya ya 11-12. Tapi kalau misalnya mereka sudah percaya sama kita, mereka balik pasti ke kita. Jaga kepercayaan sama klien, bahkan sekarang kan banyak ya teman-teman Gojek itu yang posting di Twitter, Facebook dan lain-lain itu nama saya ini, saya siap mengantar ya kan. Saya siap mengirimkan makanan dan sebagainya ke rumah Anda, insya Allah saya amanah, sampai kayak gitu. Jadi memang sekarang itu eranya era kepercayaan, karena mereka nggak bisa lihat kita nggak bisa tahu mereka, ya kan, apa yang bisa kita jual, dan memang kuncinya di situ sih, di kepercayaan. Alhamdulillah teman-teman KP selama ini berusaha terus untuk menjamin kepercayaan tersebut. Jadi setiap bulan kita ngeluarin e-book baru, setiap bulan kita ngasih mereka itu template. Jadi kalau misalnya klien yang dulu pernah ikut in-house bareng kami, itu setiap bulan pasti dikirimi ada aja yang baru dari kreasi presentasi. Itu kuncinya sih. Dan itu free, Mas? Free, Mas. Gratis. Oh, berarti itu salah satu strategi memaintain klien-klien dari kreasi presentasi ya? Betul. Bahkan ada klien yang jadi waktu dia kan sudah matok 3 atau 4 batch gitu ya, itu sampai mohon maaf ngomong sama istri saya, iya Bu, ini trainingnya itu ya dipending loh ya Bu ya, nggak batal loh ya, beneran loh ya, sampai kayak gitu. Jadi mereka masih tetap alhamdulillah percaya sama kita. Berarti ini yang bisa dicontoh sama teman-teman di luar sana, yaitu tadi yang kita bisa mendapatkan trust dari klien. Betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau sudah kerjasama, bagaimana memaintain supaya klien itu menjadi klien yang loyal kepada kita gitu. Iya. Ya, jadi kalau saya sebagai contoh nih Mas, ya. Saya kalau misalnya capek gitu ya misalnya ya, saya tuh punya kayak semacam dulu mantan driver online gitu ya. Terus kemudian dia buka kayak semacam, ya saya bisa nganterin Anda kemana gitu ya. Nah saya percaya sama orang itu.
meskipun harganya itu bisa di atas dari online ya. Tapi karena saya percaya sampai sekarang kalau misalnya Pak bisa nganterin saya ke bandara nggak? Nah itu selalu saya kontak beliau. Meskipun sebenarnya ada sih ya fasilitas Grab Car ya, Go Car itu ada, tetapi saya tetap kontak beliau karena percaya. Memang sekarang itu yang paling penting itu, Mas, kepercayaan, bangun kepercayaan. Setelah bangun kepercayaan, orang itu akan yaitu memarketingkan kita ke orang lain, jangan khawatir. Bahkan kalau misalnya sekarang, istri saya, terus kemudian karyawan-karyawan saya itu kalau misalnya butuh misalnya diantar kemana dan sebagainya itu saya minta tolong sama beliau, gitu. Jadi udah MLM ya Mas ya, mulut iya, lewat Mas. mulut. Iya. Itu selain e-book dan lain sebagainya, ada rencana nggak untuk beralih dulu dari bisnis yang udah dijalanin ke bisnis yang lain di kondisi pandemik ini? Umpamanya apa yang bisa dilakukan yang buat cash flow-nya itu tetap bisa ada terus gitu Mas? Ada kepikiran atau tetap fokus di bisnis yang ada sekarang? Jadi kalau karena gini, selama ini itu kan kreasi presentasi itu kan mindsetnya orang itu kan pelatihan infografis, videografis, sama visualisasi data. Ya, presentasi, infografis, videografis, visualisasi data. Merubah mindsetnya orang, ya karena kita sudah punya brand itu, Mas. Kreasi presentasi, pelatihan infografis, videografis. Mungkin kami masih tetap di situ dulu, tetapi yang kami perbanyak itu adalah kalau kata Pak Imam El Fahmi, guru kita itu kan model bisnis BCA, tahu ya, yang semua ada hubungannya sama finance. Nah ya kan, semua yang ada hubungannya sama finance. Ada BCA, ada Samsung ya. Ada Samsung model ya kan. Nah di BCA iya, ada Samsung model, ada BCA model. Kalau Samsung model itu kan semua diambil ya. Kalau BCA model dia tetap pada core competence-nya, misalnya finance, tapi yang diperbanyak itu adalah kayak semacam cara penyampaiannya. Jadi kita kemarin ini teman-teman ditawari juga di Top Karir ya untuk mengisi kelas online di sana. Terus kita juga ada ditawari sama Mas Evan M. Kautsar, tahu ya, 365 ESQ untuk jadi mentor jadi ahli apa itu namanya, Mas Evan M. Kautsar itu apa namanya? Naik level kok jadi ahli, naik level ya, naik jadi ahli orang lain. Jadi ahli genani toko sebelah loh. Nggak apa-apa, disinggung juga. Terus di naik level, terus itu aja sih Mas. Jadi kita perbanyak tools-nya, pelatihan-pelatihan yang awalnya itu kita offline, itu kita seret ke online, dan effort-nya memang luar biasa loh Mas. Dan saya ngakui sendiri teman-teman ini, yang awalnya mungkin mereka belum satu kantor ini yang awalnya mereka hanya menguasai satu bidang gitu aja, tapi gara-gara online ini akhirnya mereka bisa menguasai semuanya. Jadi bisa Zoom, bisa Adobe Illustrator, bisa ini, bisa itu. Karena keadaan ini memaksa mereka untuk survive. Terus kalau bicara bisnis terusan gak enak. Jadi kita juga alhamdulillah ada CSR Mas ini. Jadi kita bagiin masker juga. Kita lagi pesan berapa? 700-an masker untuk dibagikan. Terus kita juga bangun, alhamdulillah sudah jadi rumah umat yang nanti dipakai untuk pusat pendistribusian bidang sosial maupun pelatihan. Jadi kita sudah siapin itu. Terus apalagi? Apapun yang kita bisa lah itu. Jadi di masa sekarang ini yang bisa kita lakukan yaitu tadi
kita seret pelatihan offline kita untuk menuju ke online. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pelatihan apa gitu ya, teman-teman trainer yang lain-lain itu punya training yang merasa bagus, merasa orang butuh. Nah, coba deh pelatihan yang mungkin awalnya itu 1 hari dipecah gitu ya, menjadi 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, itu kan dampaknya luar biasa itu. Misalnya saya itu misalnya ya, PowerPoint ya. PowerPoint misalnya hari ini kita bahas tentang warna saja, misalnya 2 jam, itu nggak habis, Mas. Dan orang itu seneng ngelihatnya. Terus misalnya tentang font, ya, cara ngatur font gitu kan, nampilin di Instagram, atau misalnya bikin sekarang kan banyak ya marketing via Instagram, marketing ini, tapi selama ini diajari misalnya postingnya, caranya, tetapi tampilan flyernya kurang bagus. Nah, nanti dia dibagusin nih tampilan flyernya via Instagram lah, PowerPoint untuk Instagram, PowerPoint nanti. Jadi teman-teman tahulah ya produk teman-teman yang mana yang itu bisa dipecah-pecah. Apalagi sekarang banyak mendekati Ramadan itu, tentu yang dulunya itu Ramadan itu tempatnya panen itu kan ya, tempatnya panen rezeki, toko-toko di mana itu lebih laris dari sebelumnya. Nah, sekarang ini mumpung ini belum masuk Ramadan, ini momen supaya kita itu menyiapkan amunisi sehingga pas Ramadan ini produk kita bisa tetap laku gitu ya. Produk kita bisa tetap laku. Jadi diusahakan teman-teman yang dunia training kayak kita ini diseret lah trainingnya, diseret naik ya maksudnya, bukan stagnan gitu ya. Jadi mau tidak mau kita ini disuruh untuk jump to the next curve ya istilahnya, lompat ke level berikutnya, mau nggak mau. Yang awalnya merasa, saya dulu itu juga sempat pesimis ya, PowerPoint iso nggak dibikin online itu. Tapi ternyata iya, kemarin kita dengan teman-teman dari Sekolah Staf Dinas Luar Negeri itu langsung mereka kita minta online, Mas. Wah, online pertama langsung sama diplomat lah, ngeluh toh, Mas. Tapi mau nggak mau ya, ini tantangan sih. Teman-teman satu kantor juga ngerasa, bisa nggak ya. Tapi insya Allah itu ngasih ngasih sesuatu itu nggak lebih dari kemampuan kita kok. Bisa, kalau misalnya kita yakin bisa, insya Allah nanti bisa kita atasi. Ya, Allah kan selalu memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuan umat. Iya. Ayating. Iya, Mas. Yes, aku belajar nang sampean yang belief pokoknya aku belief aku wis. Belief. Ya, yang penting belief. Nah, iya. Menarik, Mas. Belief sampean ya apa, Mas? Bukunya, Mas. Miracle of Belief sih nggak payu itu, Mas. Kok nggak payu sih? Api itu, Mas. Api. Bojoku mau coy langsung elek dibanting kok. Bojone. Itu gara-gara itu komandan Amongkurnya Ibu. Katanya, yang penting bikin aja dulu bro, buku masalah jelek bagus itu urusan belakang, yang penting ada di rak Gramedia. Ya. Kita tegur-tegur lagi, ini ada siap. Om Wim Kromer ya, sama Uda Mamanto Fani, ada Mbak Dina Sofia, ada Masya Allah. Abang Kodrisa, kemudian ada Dewi Awan, ada sahabat saya itu nih Om Riko Ceper. Semua itu. Ada Om Riko Ceper. Om Riko, kapan-kapan kita live bareng ya. Kita bahas bola kalau sama Om Ceper. Iya, main bola. Gitu. Jadi kalau berarti bisnisnya Mas Doni tetap di core-nya tetap di training, nggak expand ke bisnis di luar training ya? Iya, sementara itu dulu karena resource kita SDM-nya masih itu, dan yang kita perbanyak adalah tools untuk menjualnya. Jadi selama ini di dunia offline, kita bawa ke online. Online pun nanti kita nggak hanya lewat kreasi presentasi aja, kita kerjasama dengan beberapa vendor yang lain. Jadi memang benar, Mas, kepercayaan itu penting, Mas. Kalau orang percaya sama kita dicari kok. Jadi bangun kepercayaan itu yang penting. Sepakat, Mas. Itu memang kunci utama sih. Dan alhamdulillah belief pokoknya, pokoknya belief. Bisnis kita juga daya inspiring people ya, alhamdulillah sampai hari ini juga jalan gitu ya, karena trust dari klien-klien kami gitu.
Ya alhamdulillah memang kuncinya trust dan juga bagaimana kita bisa memaintain klien-klien kita dengan produk-produk yang bagus tentunya Mas. Intinya kan itu aja sih Mas. Kalau ya. Tips lagi Mas, satu lagi. Ya, monggo. Diusahakan produknya berjenjang Mas. Jadi kalau misalnya kita punya training, kalau misalnya orang itu sudah percaya sama kita ya, misalnya Mas Doni punya training apa lagi gitu biasanya. Bikin aja yang berjenjang. Jadi kalau misalnya sampean punya produk seperti saya misalnya slide presentasi. Slide presentasi ini apa? Oh, bagi orang yang pertama kali belajar slide presentasi. Terus setelah bisa slide presentasi apa? Oh, visualisasi data. Kalau bisa visualisasi data apa? Oh, bisa videografis. Kalau sudah bisa videografis, jadi kita tahu step-step berikutnya supaya orang itu haus untuk belajar, Mas. Dan kalau misalnya mereka itu puas dengan yang pertama, mereka akan ngulang lagi, jangan khawatir. Dan yang pasti produk-produk, meskipun kita sudah produknya berjenjang, produk sebelumnya itu harus diupdate, Mas. Jadi kalau misalnya pelatihannya Amazing Slide Presentation tahun ini misalnya, dibandingkan tahun 2012 dulu itu beda, Mas. Pelatihan infografis tahun ini dibandingkan tahun 2014 kemarin itu beda. Dan teman-teman dari corporate itu sudah ngerasain juga, oh beda ya dengan yang saya pernah ikuti 2 tahun yang lalu. Jadi memang karena dunia teknologi itu terus berubah, terus kebutuhan mereka juga berbeda. Meskipun mereka mengikut training yang sama, ternyata ketika tahun berganti produk kita beda, Mas. Jadi itu yang diharapkan. Jadi jangan sampai teman-teman itu sudah merasa puas, keren produkku. Enggak lah, Mas. Enggak ada produk yang sempurna kan. Terus disempurnakan, terus diperbaiki, dan yang paling penting tadi itu dibikin berjenjang. Nah sekarang produk yang bagus menurut Anda itu tadi, yang 2 hari, sehari itu tolong dipecah-pecah kecil-kecil gitu ya bagiannya, sehingga bisa dinikmati oleh orang. Misalnya dalam pelatihan 1 jam itu apa yang didapat, kalau pelatihan 2 jam apa yang didapat gitu. Itu Mas, menjanjikan Mas, karena misalnya 1 jam misalnya ya, ada yang ikut training misalnya 50.000 aja, orang ibaratnya merem Mas, bayar itu merem sudah, 50.000 wes gitu ya. Karena mereka merasa bahwasanya hal itu penting. Nah, kalau penting itu mereka pasti mau invest, dan ketika mereka sudah ngasih invest, jangan sampai kita ngasih training yang cuma 50.000. Bukan cuman, ingat kepercayaan itu yang utama. Jadi kalau misalnya mereka percaya Mas, mereka akan ngikut training berikutnya, apalagi kalau misalnya mereka punya kenalan orang yang punya posisi di perusahaan dan sebagainya, kita pasti direkomendasikan. Jadi memang jangan sampai kita lihat nilai awalnya, karena kepercayaan itu nggak dari situnya, tetapi ketika kita nyampaikannya bagus, nanti mereka akan ngerekomend dan jadikan kepercayaan tadi itu sebagai awal lah dari marketing kita. Betul. Sepakat Mas. Ya kadang-kadang teman-teman yang baru ini pelajaran juga tadi sudah disampaikan oleh Mas Doni yang luar biasa. Kadang-kadang teman-teman kita yang baru ngerintis ini udah udah tiba-tiba udah ngasih tarif yang tinggi kan. Ya. Aku udah terbiasa ngajak kerjasama dengan beberapa teman gitu ya. Ada yang tak nilai ini kan baru gitu ya. Tiba-tiba begitu ditanya, oh tarifku sekian gitu. Sampai aku batin, nyar-nyaran sak mene rek. dulu kita dari mulai yang nggak dibayar gitu, yang betul. Mas, yang betul. Proses ya. Nah ini yang membuat akhirnya teman-teman yang baru-baru ngerintis sebagai seorang trainer ini akhirnya kliennya sedikit, kemudian juga jam terbang trainingnya juga nggak banyak karena belum udah nentuin tarif yang gila-gilaan Mas. Yang kita sendiri aja mikir kita ada di harga itu udah berjalan 5-6 tahun terlebih dahulu baru kita ada di harga itu gitu. Nah ini baru-baru hanya karena habis ikut training ini, training itu, tiba-tiba ngasih harga yang tinggi gitu loh. Ya pada akhirnya bagaimana orang mau tahu kualitas dia kalau dia belum turun dulu gitu kan Mas ya? Betul. Bukan berarti nggak boleh punya tarif ya Mas ya? Iya, betul. Bukan berarti itu. Tapi ada waktunya kan nanti. Jadi kalau gini sih, kalau kreasi presentasi itu kan
karena vendor pelatihan presentasi serta slide itu kan lumayan banyak sekarang ya. Dan biasanya untuk klien yang tidak kita kenal ya, atau tidak kenal kita, tidak kita tahu, itu mereka itu pengen tahu sih seperti apa sih, ya kan? Oh, Anda kok berani ngasih harga misalnya sekian puluh gitu ya? Apa yang Anda berikan? Sejuta lah. Ya sejuta kurang titik lah ya. Kenapa perusahaan saya harus ngeluarin uang segini banyak untuk Anda gitu kan? Sama tim kreasi presentasi itu kita selalu menyediakan waktu. Nah, jadi jangan ragu, Mas. Ibaratnya kalau orang itu kasih kayak semacam tes, apa ya? Tes. Oh, kalau jajan di pasar itu tester. Tester. Kita ketemu sama mereka 15 menit gitu. Jadi misalnya saya sih yang biasanya, karena kan trainernya saya ketika di Jakarta itu biasanya diajak atau misalnya dihubungi sama tim KP untuk, Pak, ada orang yang pengen ketemuan, pengen tahu seperti apa trainingnya KP. Ya sudah, tapi dia hanya punya waktu 15 menit gitu ya. Ya wes, dalam waktu 15 menit itu saya akan share kepada beliau bagaimana caranya bikin infografis dalam waktu 15 menit, saya bilang gitu. Nah, setelah dia tahu caranya bikin infografis dalam 15 menit, dia akan tentukan sendiri, Mas. Kita itu pantasnya berapa. Jadi sebenarnya kita boleh mematok ya, tetapi kan perusahaan atau institusi itu kan mereka punya standar sendiri. Bahkan kalau di Jawa Timur itu standarnya itu kalau S1 itu segini, kalau pematerinya S2 segini, kalau pemateri S1 punya buku sekian, kalau dia itu punya publikasi nasional sekian. Mereka malah melihatnya dari karya, bukan dari jam terbang kita. Makanya bolehlah, silakan. Tapi buktikan, ya kan? Karena kita misalnya mematok harga sekian, tanggung jawab apa yang kita berikan sama mereka, gitu ya. Jadi kita punya tanggung jawab moral apa, kita punya tanggung jawab etis apa, kita punya tanggung jawab produk apa, gitu ya. Jadi kita ikut ngasih training, mereka itu bisa apa, gitu kan? Jangan sampai kita mematok harga sekian, misalnya lumayan gitu ya. Terus akhirnya klien itu kecewa, gitu loh. Nah, ketika mereka kecewa, kepercayaannya balik, Mas, ke nol lagi, Mas, nol. Dan pelakunya itu susahnya minta ampun, gitu. Betul. Ya kayak gulungan salju, ya kayak bola salju gitu ya, makin gede, hancur ya, balik dari nol lagi ya. Bundernya mulai kecil lagi. Apalagi Mas, yang ngelihat live kita ada Mbak Nisvia ya. Waduh, itu curahkan kepak. Om Prasetya Embrata. Waduh. Sungkem. Walalala. Ada siapa nih? Abraham Somad ya. Ya ini Mas, kita live begini ini bagian dari mengisi waktu, dan mudah-mudahan nganggur masuk. Apa yang kita sampaikan, apa yang narasumber sampaikan di live SD ini bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana gitu ya. Bisa juga menambah semangat untuk bertahan ya Mas, karena kan sekarang ini yang paling urgent itu bagaimana kita bisa bertahan di pandemi ini survive. Ya, karena ya kita nggak tahu sampai kapan gitu, ketahanan finansial kita juga nggak tahu sampai kapan ya, apalagi bagi teman-teman yang harus menanggung salary karyawannya gitu ya. Tentunya harus berhitung ini ketahanan finansial kita itu sampai berapa bulan ke depan gitu. Betul, Mas. Nah, bagaimana supaya kita bisa bertahan itu kan berbagai macam cara bisa kita lakukan ya. Apa tetap kita di bisnis kita terus lakukan pengembangan, atau kita mau pivot ke bisnis yang lain meskipun itu nggak berkaitan dengan bisnis kita, yaitu pilihan ya Mas ya. Yang pilihan, betul. Pokoknya di era pandemik sekarang ini gimana halal dan menghasilkan itu Mas yang utama. Karena itu yang membuat kita bertahan. Betul. Oke. Halal dan menghasilkan dan nggak perlu malu. Ya, buanglah gengsi itu ya. Nggak perlu gengsi lah. Iya, nggak usah. Kan udah lewat gengsi ya Mas.
Kita makan nasi, Mas. Iya, makanya. Oke, Mas. Selain tadi kan berarti ada 3 ya yang membuat kita bisa bertahan di masa pandemik ini. Yang pertama tadi kita tetap harus bisa survive dengan mau itu dengan bisnis yang ada kita kembangkan atau kita pivot ke bisnis yang lain. Betul. Ya. Kemudian yang penting tadi halal dan membuat kita bisa survive. Ya. Dan yang penting lagi buang gengsinya. Kadang ada juga sih, saya kan trainer, masa iya saya harus jualan masker? Mas saya kan business owner, masa iya harus kiriman-kiriman barang dan lain sebagainya. Kalau hal itu masih ada di pikiran kita, di mindset kita, ya susah ya untuk bertahan di era sekarang ini. Betul. Kalau kita tetap berpatokan bahwasanya harus orang lain yang ngerjakan, itu berat, Mas. Karena di masa sekarang ini setiap orang pengen, mohon maaf ya, dalam tanda kutip, pengen selamat sendiri-sendiri ya. Jadi mereka pengen melindungi dirinya dan keluarganya masing-masing. Kalau misalnya mereka keluar pun itu harus ada alasan yang benar-benar urgent. Dan memang karena musuhnya ini nggak kelihatan ya. Musuhnya nggak kelihatan. Kita nggak ngerti kapan kita kena, kita nggak ngerti kapan kita bisa, mohon maaf, naudzubillah, jangan sampai ya, kita sakit kayak gitu. Jadi kalau di trainingnya GBC dulu itu pernah dilakukan itu, yang pernah di-sharing sama beliau Pak Imam El Fahmi itu, kalau misalnya Anda bisa lakukan sekarang, lakukan sekarang. Ngapain tunda besok? Kalau misalnya Anda bisa lakukan sendiri, ngapain nunggu orang lain? Kalau misalnya Anda bisa melakukannya hari ini, kenapa nunggu esok gitu kan? Nah sekarang apa yang ada di pikiran teman-teman ya, misalnya setelah dengar sharing saya sama Mas David ini. Nah coba sekarang introspeksi pada diri kita masing-masing. Oke, pandemik ini kita nggak ngerti sampai kapan, tetapi yang pasti kita, misalnya saya, Mas David ini kan kepala keluarga nih, saya juga punya perusahaan yang harus cash flow-nya jalan. Nah, sedangkan perusahaan cash flow jalan bukan hanya, jangan dilihat dari cash flow-nya, lihatlah perusahaan kita itu punya karyawan, mereka juga punya keluarga. Jadi motivasi itu tolong dibangkitkan dulu lah. Ya, motivasi itu tolong dibangkitkan dulu. Setelah dibangkitkan, mulai bertanya, oke, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Apa yang ibaratnya, apa yang bisa saya jual sekarang? Apakah barang? Apakah skill? Kalau misalnya skill, oke, apa yang harus saya pelajari supaya skill saya bisa laku gitu ya. Kalau misalnya barang, gimana cara jualnya? Apa yang harus saya pelajari supaya saya bisa cepat jual barang kayak gitu kan? Buanglah gengsi itu. Karena kalau misalnya gengsi pun kan apa ya? Ini kan lewat online semua sekarang ya. Lewat online semua. Kalaupun misalnya kita mengatasnamakan, misalnya saya Doni Firmansyah, customer service-nya Firman, ya kan? Orang kan nggak tahu juga ya, misalnya itu saya, nggak masalah gitu kan. Yang penting kan halal, menghasilkan gitu kan, dan kita nggak bohong. Nah, karena ketika kita sudah menghasilkan itu, terbangun kepercayaan sama orang, mereka ulang balik. Nah, itu yang nanti kita butuhkan gitu loh. Dan itu nggak 1-2 hari, Mas. Itu butuh waktu yang panjang itu. Kalau misalnya kita nggak mulai sekarang, ekonomi semakin nanti, mohon maaf ya, mudah-mudahan nggak terjadi. Misalnya terjadi semakin sulit ya, karena lockdown dan lain-lain, sulit kita keluar kemana-mana, nanti kita yang nyesel nanti, gitu loh. Nanti kita yang nyesel. Dan jangan sampai kita sampai lupa lah ya. Meskipun itu virus nggak kelihatan dan sebagainya, kita jaga diri. Kita masih punya yang maha kuasa kan. Kita masih punya Allah gitu, kita masih punya Tuhan, kita masih punya tempat untuk mengadu ya teman-teman. Kalau misalnya buntu, angkatlah tangan ya kan, terus sujudlah di sajadah gitu loh. Nggak mungkin seperti yang Mas David tadi omongin kan, nggak mungkin Allah itu ngasih ujian itu kalau misalnya kita tidak mampu. Mas David, saya ngapal ayatnya. Nah itu percaya nanti saya yakin kalau misalnya teman-teman itu
apa ya, makin mendekat sama Allah, makin giat belajarnya, makin membuka diri, makin pengen berkembang, makin pengen belajar, makin mau jualan. Nah, itu ya. Itu nanti mereka pasti survive kok. Teman-teman pasti survive. Jangan khawatir, Amin, insya Allah. amin, amin. Insya Allah. Amin, amin. Mas, suun banget. Ini luar biasa banget gitu ya. Dan saya yakin banyak yang memperoleh manfaat dari obrolan kita ini. Mudah-mudahan kita semua sama-sama bisa melewati pandemik ini dengan baik. Amin. Dan tentunya pasca pandemik ini semuanya melesit gitu ya. Semuanya melesat dengan baik gitu, Mas. Ya, ibarat panah, Mas ya. Mundur dulu, nanti semakin kenceng ya. Itu aja. Ibaratkan sekarang kayak gitu. Teman-teman sekarang itu lagi mundur, sekarang itu dipersiapkan Allah supaya bisa melesat lebih kencang gitu ya. Panah ditarik dulu, nanti bisa melesat. Amin. Siap. Ya, Mas. Suun banget, mudah-mudahan Podo-podo, Mas. Podo-podo. Sentuh hati, sentuh hati ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di negerinya Doraemon bareng-bareng. Siap, Mas. Siap. Rencana ke sana, mudah-mudahan lah. Amin. Mengulang kembali kisah yang lalu. CLBK, Mas, CLBK. Iya, aku baru-baru datang nggak bawa jaket tebel, Mas. Yo. Mas Isa, halo Mas. Kelas berapa sekarang Mas Isa? 8. Kelas 8. Wis. Sama lah kita ya, seumuran lah. Oke, Mas. Sun, salam buat keluarga. Semoga siap. sehat. Ini. Orangnya di samping ini. Pandemik ini. Orangnya di samping. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Doni, Mbak Kuma. Kumiko. Siap. Naoki mana Naoki? Itu Naoki. Ya. Oke, Mas Sun. Yo Mas, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.